Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang mazhab sahabi, yang dimana anggota kelompoknya Amanda Putri Salsabila, Putri Safa Aulia Lubis, dan Suci Ratu Karissa Borusinu Haji. Adapun subbab materi dari kelompok kami yaitu yang pertama ada pengertian mazhab sahabi, yang kedua keadaan para sahabat setelah Rasulullah wafat, yang ketiga bentuk-bentuk mazhab sahabi, yang keempat dasar hukum mazhab sahabi, dan yang kelima penerapan mazhab sahabi dalam kehidupan masyarakat. Materi yang pertama dan materi kedua akan disampaikan oleh teman saya Putri Safa Aulia Lubis. Materi yang ketiga dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Suci Ratu Borusinu Haji, dan materi yang kelima akan saya sampaikan Amanda Putri Salsabila. Baik, masuklah kita ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian mazhab sahabi yang akan disampaikan oleh teman saya Putri Safa Aulia Lubis. Kepada Putri Safa Aulia Lubis saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian mazhab sahabi. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dapat dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang Muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Menurut sebagian ulama usul fikih, mazhab sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Materi yang kedua yaitu keadaan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal fikih untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal ini karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW dan telah memahami Al-Quran serta hukum-hukumnya. Dari mereka pula lah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para mufti dari kalangan tabi'in dan tabi'in telah memperhatikan periwayatannya dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka ada yang mengodifikasikannya bersama sunnah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka dianggap sumber-sumber pembentuk hukum yang disamakan dengan nas. Bahkan seorang mujtahid harus mengembalikan suatu permasalahan kepada fatwa mereka sebelum kembali kepada qiyas, kecuali kalau hanya pendapat perseorangan yang bersifat ijtihadi bukan atas nama umat Islam. Kehujahan mazhab sahabi dan pandangan para ulama dari uraian di atas tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dianggap sebagai hujah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Seperti ucapan Aisyah, tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun. Dan seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, bahwa sekurang-kurangnya masa haid adalah 3 hari. Keterangan di atas tidaklah sah untuk dijadikan lapangan ijtihad dan pendapat. Namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai sunnah meskipun pada akhirnya merupakan ucapan sahabat. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, masuklah kita ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Suci Ratu Karissa Borusinu Haji. Kepada Suci saya persilahkan. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu bentuk-bentuk mazhab sahabi. Para ulama membagi kaul al-sahabi ke dalam beberapa macam, diantaranya pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Ketiga,
perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena merupakan ijma' sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihad sendiri. Menurut Imam Abu Jahra, ada beberapa bentuk mazhab sahabi. Pertama, apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah yang didengarnya dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak menyatakan bahwa berita itu adalah sunnah Rasul. Yang kedua, apa yang disampaikan sahabat adalah sesuatu yang didengarnya dari Nabi SAW, tapi orang itu tidak menjelaskan bahwa yang didengarnya berasal dari Nabi SAW. Ketiga, sesuatu yang disampaikan itu adalah hasil pemahaman sahabat terhadap ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Keempat, sesuatu yang disampaikan oleh sahabat itu telah disepakati oleh lingkungannya. Kelima, merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan penggunaan dalil-dalil. Materi yang keempat yaitu dasar hukum mazhab sahabi. Pendapat sahabat tidak menjadi hujah atas sahabat lainnya. Hal ini telah disepakati. Namun yang masih diperselisihkan ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujah atas tabi'in dan orang-orang setelah tabi'in. Ulama usul memiliki 3 pendapat, di antaranya adalah: pertama, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Bakar Said, sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam satu riwayat, alasan pendapat ini adalah firman Allah SWT dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Kedua, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi secara mutlak tidak menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur As-Syafi'iyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah pada Quran Surah Al-Hajj ayat 2 yang artinya, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka atau hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan." Ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim, Imam Syafi'i, dan berpendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijamul Muwaqqi'in berkata bahwa fatwa sahabat tidak keluar dari 6 bentuk. Pertama, fatwa yang didengar sahabat dari Nabi. Kedua, fatwa yang didasarkan dari orang-orang yang mendengar dari Nabi. Ketiga, fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Al-Quran yang agak kabur pemahamannya ayatnya bagi kita. Keempat, fatwa yang disepakati oleh tokoh sahabat sampai kepada kita melalui salah seorang sahabat. Kelima, fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi dan maksud-maksudnya. Kelima hal ini hujah yang wajib diikuti. Keenam, fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan ternyata pemahamannya salah. Sekian dari materi saya, kembalikan ke moderator. Baik, masuklah kita kepada materi yang terakhir, yaitu tentang penerapan mazhab sahabi dalam kehidupan di masyarakat. Berikut ini beberapa contoh dari sekian banyak contoh yang ada yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum sujud tilawah, apakah wajib atau sunnah? Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah dan tidak mencapai wajib. Adapun perintah untuk sholat telah dijelaskan secara global oleh Al-Quran dan telah diterangkan oleh As-Sunnah secara terperinci. Maka hal ini menunjukkan bahwa sholat yang diwajibkan adalah sholat yang 5, sedangkan selainnya tidaklah wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum sujud tilawah adalah wajib.
Imam Abu Hanifah berdalilkan dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sujud tilawah bagi siapa yang mendengarnya dan bagi siapa yang membacanya. Yang kedua, hukum sholat Jumat bagi yang sholat Id. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban sholat Jumat bagi ahli balad, adapun ahli qura atau di ruksan. Imam Asy-Syafi'i berdalilkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab dari Abi Ubaid bekas hamba sahaya Ibnu Azhar. Dia berkata, saya melakukan sholat Id bersama Utsman bin Affan. Maka Utsman sholat lalu berkhutbah dan berkata, sesungguhnya telah berkumpul pada hari ini 2 Id. Maka barang siapa yang hendak menunggu dari ahli aliyah, maka tunggulah. Dan barang siapa yang hendak pulang, maka telah diizinkan baginya. Yang ketiga, hukum potong tangan bagi seorang pembantu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bagi seorang pembantu yang mencuri harta tuannya tidak dipotong. Adapun dalilnya diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau berkata, telah bercerita kepada kami dari Ajuhri dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr bin Hadrami datang kepada Umar bin Khattab dengan seorang hamba, lalu dia berkata, potong tangannya karena dia telah mencuri. Umar bertanya, apa yang dicuri olehnya? Dia menjawab, cermin istriku yang berharga 60 dirham. Maka Umar berkata, lepaskan saja karena tidak ada potong tangan bagi pembantu yang mencuri hartamu. Status pernikahan dalam masa iddah. Imam Malik, Al-Auzad, dan Al-Laits berpendapat bahwa mereka harus dipisahkan, dan wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Mereka berpendapat dengan perkataan Umar yang memisahkan antara Talha al-Asdiyah dengan suaminya Rashid As-Sakafi ketika mereka menikah pada masa iddah dari suaminya, dan berkata, setiap wanita yang menikah dalam masa iddahnya, apabila suami yang menikahinya itu belum menggaulinya, maka harus dipisahkan keduanya. Kemudian sang wanita menyempurnakan masa iddahnya. Lalu, jika pada masa iddah itu dia menikah lagi dengan yang lain dan sudah digauli, maka harus dipisahkan keduanya. Kemudian sang wanita menyempurnakan masa iddah dari suami yang pertama, lalu dilanjutkan dengan menjalani masa iddah dari suami yang kedua. Dan antara wanita tersebut dengan suami yang ketiga tidak boleh bersatu selamanya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.